Pertama-tama, komunitas sasaran kami berada di Pondok Pesantren Inggris Inovasi Bangsa yang terletak di Jalan Pelem Kidul, RW 2, RT 6, Pelem, Baturetno, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemudian pondok pesantren ini masih tergolong baru karena baru didirikan pada tahun 2022 yang diinisiasikan oleh MWCNU Banguntapan. Lalu untuk komunitas sasaran kami mengambil 5 orang yang berasal dari mahasiswa S1 dan S2 sebagai berikut. Yang pertama ada Mas Topik, Kang Sani, Mas Pras, Kak Aini, dan Kak Dewi. Setelah kita mengetahui pengenalan komunitas sasaran, selanjutnya kita akan menjelaskan alasannya kenapa kita memilih komunitas sasaran di sini. Alasannya itu karena di sekitar lingkungan pondok ini itu banyak sekali pohon rambutan yang menghasilkan daun kering dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, untuk mengetahui penyebab permasalahan utama dari komunitas sasaran, kita melakukan wawancara di mana kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada rendahnya kesadaran tentang pemilihan sampah dan pemanfaatan sampah daun kering. Yang kedua, ada kurangnya fasilitas dan pengelolaan sampah. Setelah kita merumuskan diagram Pareto, kemudian kita akan membuat pohon masalah. Di mana masalah yang ada di pondok pesantren ini yakni banyaknya sampah daun kering yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Inggris Inovasi Bangsa. Di mana penyebab utamanya yakni rendahnya kesadaran santri tentang pemilihan dan pemanfaatan sampah daun kering dan kurangnya fasilitas dan pengelolaan sampah, sehingga mengakibatkan pelestarian lingkungan komunitas sasaran rendah dan juga lingkungan yang tidak sehat bagi santri dan masyarakat sekitar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan. Yang pertama, yaitu ada modal manusia. Yang kedua, ada modal fisik. Dan yang ketiga, ada modal lingkungan. Yang pertama ada modal manusia. Santri yang tinggal di Pondok Pesantren Inovasi Bangsa sudah bisa menggunakan teknologi dan mengelola media sosial. Yang kedua ada modal fisik. Pondok Pesantren Inovasi Bangsa memiliki joglo yang nantinya bisa dijadikan sebagai tempat produksi. Juga terdapat ruangan dan lemari kosong yang bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat produksi dan hasil produksi. Yang ketiga yaitu modal lingkungan, terdapat pohon rambutan yang menghasilkan daun kering, yang merupakan salah satu bahan untuk produksi masker. Analisis sosial. Nah, kami mengangkat ini karena sesuai dengan hadis Nabi tentang kebersihan, yaitu an-nadofatu minal iman, di mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini juga sesuai dengan program Kemendak untuk menetapkan kemandirian pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis, adalah modal teknologi. Nah, modal teknologi ini karena bahwasanya santri-santri yang ada di pondok itu, mereka sebagian besar sudah memiliki handphone dan laptop. Nah, teknologi ini bisa membantu untuk pemasaran dan juga membuat sosial media dengan membantu marketing dalam penjualan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Yogyakarta adalah kota yang darurat sampah. Nah, pemanfaatan sampah ini bukan hanya mengedukasi para santri untuk bisa memilah dan memanfaatkan sampah, akan tetapi juga salah satu bentuk nyata atau langkah awal bagaimana kita mengedukasi para santri untuk bisa menumbuhkan perekonomian khususnya sesuai dengan program pemerintah tentang kemandirian pondok pesantren. Selanjutnya adalah perumusan pohon tujuan. Tujuan utamanya adalah bermanfaatnya dan berkurangnya daun rambutan kering yang berada di Pondok Pesantren Inggris Inovasi Bangsa. Dari tujuan utama tersebut, terdapat 2 output yaitu yang pertama, adanya kesadaran santri tentang pemilihan dan pemanfaatan sampah daun kering.
Yang kedua, adanya fasilitas dan pengelolaan sampah daun kering dengan tersedianya tempat sampah berdasarkan jenisnya dan adanya juga program pengelolaan sampah di pondok pesantren. Kemudian, goals dari tujuan utama ini yaitu terciptanya pelestarian lingkungan dari komunitas santri meningkatkan, dan untuk goal yang lebih luas yaitu lingkungan yang sehat bagi santri dan masyarakat sekitar. Kemudian, 3 aktivitas untuk mencapai output yaitu adanya kegiatan sosialisasi, pelatihan pembuatan masker, dan membuat usaha masker. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai SCUM. SCUMPSN. Selanjutnya adalah tahap praktik produksi. Di masker lumbung ayu ini memiliki 3 bahan utama. Yang pertama adalah 25 gram daun rambutan kering yang telah dihaluskan. Kemudian ada 20 gram endapan bubuk beras yang telah dihaluskan. Dan yang ketiga adalah rosemary sebanyak 5 gram yang telah dihaluskan. Selanjutnya, praktik produksi tahapan pembuatan masker lumbung ayu. Untuk menghaluskan daun rambutan kering, yang pertama, masukkan daun rambutan kering yang sudah dibersihkan ke dalam chopper, proses hingga halus dan berbentuk serbuk. Kemudian, untuk menghaluskan daun rosemary, masukkan daun rosemary sebanyak ke dalam chopper, haluskan hingga menjadi serbuk. Kemudian, untuk menghaluskan beras, masukkan beras sebanyak 20 gram ke dalam chopper, haluskan hingga menjadi bubuk halus. Kemudian, masukkan semua bahan yang sudah halus tadi, seperti daun rambutan, daun rosemary, dan beras ke dalam wadah yang bersih. Pastikan takaran masing-masing bahan sudah sesuai, yaitu 25 gram daun rambutan kering, 5 gram daun rosemary, dan 20 gram bubuk beras. Aduk hingga merata agar masker siap untuk dikemas. Untuk model bisnis perusahaan kami menggunakan model bisnis yang pertama, yaitu model integratif, di mana kita sebagai perusahaan sosial dan komunitas sasaran akan terlibat dalam satu kegiatan yang sama. Di sini, kami, perusahaan sosial Sido Muda, akan memberikan pelatihan serta modal kepada komunitas sasaran. Kemudian komunitas sasaran akan memberikan pengembalian kepada kami, yaitu berupa ikut serta dalam proses produksi serta juga ikut dalam proses pemasaran. Untuk merealisasikan program perusahaan kami, kemudian kami membuatkan template. Template-nya yaitu Untuk merealisasikan produk kami menamakan perusahaan sosial kami Sido Muda, yang mana logonya seperti ini. Adapun logo dari perusahaan kami sudah mencerminkan etika dalam berbisnis sosial, yaitu yang pertama ada huruf S atau daun berbentuk S, melambangkan sinergitas karena bentuknya yang mengalir dan melengkung menyerupai gelombang atau pita yang saling terkait, menggambarkan hubungan yang harmonis dan kerjasama yang dinamis antar elemen. Kemudian yang kedua ada garis lurus, simbol dari profesionalitas, karena melambangkan kestabilan, kekuatan, dan kesan tegas serta statis. Lalu ada gambar daun, menunjukkan kejujuran, karena daun merupakan simbol alam yang murni, alami, dan transparan. Lalu yang terakhir ada warna hijau, melambangkan kesalehan sosial, karena warna ini identik dengan alam, ketenangan, kedamaian, dan harmoni yang mencerminkan sikap peduli dan hubungan baik antar sesama dalam masyarakat. Setelah kita membahas mengenai logo, selanjutnya kita akan membahas visi dan misi perusahaan. Yang dimana visinya dan misinya
Visi dan misi perusahaan kami yaitu menjadi inovator terdepan dalam produk organik yang menyeimbangkan kesehatan kulit dan gaya hidup alami masyarakat modern demi bumi yang sehat. Dan misi perusahaan kami yang pertama, meminimalkan dampak lingkungan melalui kemasan ramah lingkungan dan proses produksi yang hijau. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk kecantikan yang eco-friendly. Yang ketiga, menyediakan solusi perawatan kulit yang alami, aman, dan terjangkau. Yang terakhir, menjaga kualitas produk melalui proses produksi yang higienis dan berstandar tinggi. Setelah membahas tagline, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada dua. Yang pertama, risiko murni. Yang kedua, risiko spekulatif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah risiko murni yang mungkin terjadi. Pertama adalah daun rambutan yang sudah terlalu lama jatuh tidak bisa bertahan lama karena mudah busuk. Selain itu, daun rambutan yang tidak dicuci bersih dapat berpotensi menyebabkan iritasi. Manajemen risiko yang kami lakukan yaitu daun rambutan harus dipilah setiap hari dan memisahkan mana yang layak pakai dan tidak. Selain itu, juga untuk memastikan daunnya busuk atau belum. Daun yang dipakai juga harus dipastikan dicuci dengan bersih untuk menghilangkan debu-debu yang dapat menyebabkan iritasi. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja. Memastikan alat-alat yang digunakan aman dan menyediakan obat-obatan dalam kotak P3K adalah salah satu hal yang kami lakukan untuk memanajemen risiko yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu bencana alam. Seperti misalnya terjadi banjir, gempa, dan tanah longsor di lokasi kewirausahaan. Manajemen risiko yang kami lakukan yaitu dengan mengasurasikan modal jika terjadi bencana tersebut. Kemudian yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif yang pertama yaitu adalah harga bahan dasar yang mudah berubah-ubah sehingga menyebabkan peluang utama untuk mengalami keuntungan dan kerugian yang tidak menentu. Manajemen risiko yang kami lakukan yaitu membuat rancangan HPP dengan menentukan harga pembelian bahan dasar dengan nominal yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kerusakan alat produksi. Untuk melakukan pengecekan atau melakukan manajemen risiko yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan dan perawatan alat produksi secara berkala. Yang ketiga, barang yang dijual tidak laku atau persaingan pasar yang tinggi. Manajemen risiko yang kami lakukan yaitu mengembangkan pemasaran di berbagai media sosial dan mengembangkan inovasi baru dengan melakukan promo. Selanjutnya, untuk merealisasikan semua kegiatan yang telah kami rancang tadi, kami akan membuat laporan keuangan. Kami memiliki modal awal sebesar Rp3.500.000. Untuk HPP produk kami yaitu sebesar Rp10.000, dan untuk keuntungan selama sebulan kami memperoleh uang sebesar Rp1.100.000. Sido muda, Cantik alam.